Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, perkenalkan dulu ya. Saya Siti Afidatul Insyirah, mahasiswi Institut Agama Islam Az-Zaitun Indonesia, mengambil program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 7 angkatan 5. Ya, jadi di sini di video kali ini saya akan menjelaskan atau memberikan materi tentang mata kuliah Taklim Muta'alim mengenai pasal 13. Oke. Selanjutnya mari kita ke video. Ya, kita langsung ke pembahasan aja ya. Di sini saya udah bawa buku kitab Taklim Muta'alimnya, yang dimana saya akan melanjutkan pembahasan dari partner saya yang sebelumnya juga mendapatkan bagian materi pasal 13, yaitu Latifah Deviana. Nah, Latifah Deviana kan sebelumnya udah ngejelasin beberapa perkara yang dapat menarik rezeki maupun dapat menghambat rezeki dan juga memperpanjang usia atau dapat menguranginya. Nah, sekarang ada beberapa hal yang harus diperhatikan dari perkara-perkara kelanjutan Latifah Deviana yang akan saya jelaskan. Oke, masuk kepada sesi berikutnya, yaitu saya akan menerangkan beberapa hal atau perkara yang wajib kita ketahui gitu, bahwa setiap penuntut ilmu itu harus mempunyai etika yang baik gitu kan, supaya segala sesuatunya itu dapat mempermudah dirinya gitu. Jadi kita harus bisa membedakan yang mana yang baik dan yang mana yang buruk, yang mana harus dibenarkan juga kita harus mengetahuinya, karena dimanapun kita berada otomatis kita ingin dong selalu rezeki kita itu lancar, rezeki kita itu selalu datangnya tuh cepat gitu, nggak terhambat atau nggak kelamaan kan. Maka dari itu di sini saya akan membawakan atau menjelaskan beberapa perkara yang wajib kalian ketahui tentang sesuatu hal yang dapat menarik rezeki ataupun menghambatnya, dan sesuatu hal yang dapat memperpanjang usia ataupun menguranginya. Oke, kita langsung ke pembahasan ya. Di sini ada kalimat wattawadu'u fil mabraji wa hiyatatu thawbi ala badanihi, yang artinya wattawadu'u fil mabraji, dan berwudu di tempat peristirahatan atau lebih tepatnya mengganggu orang lain ya. Yang dimana kalau misalkan kita wudu itu kan berisik gitu, airnya kan jebur gitu kan. Ada baiknya kita agak menghindari halayak tempat orang beristirahat, karena itu dapat mengganggu orang lain. Terus yang kedua, wahiyatatu thawbi ala badanihi, yaitu menjahit pakaian yang sedang dipakai. Nah, sebagai seorang penuntut ilmu, ada baiknya kita itu menjahit itu pakaian kita jangan saat dipakai gitu, atau enggak kita harus lebih baik lagi dilepas dahulu baru kita jahit, karena jahitannya juga akan terbentuk rapi gitu kan. Karena kan kalau hasilnya rapi kita juga yang senang gitu. Nah, kalau misalkan sedang kita pakai, siapa tahu benangnya malah nusuk ke badan kita kan, kayak gitu malah membahayakan. Jadi lebih baik saat kita menjahit itu ya pakaian kita dilepas dahulu gitu. Nah, terus ada lagi watahfiful wajhi bisawb, yang artinya mengelap atau mengeringkan wajah menggunakan baju. Nah, yang dimana ini yang kita sering temukan kan, misalkan kita lagi memperhatikan guru di kelas. Sebagai seorang penuntut ilmu, otomatis kalau misalkan dia sedang menuntut ilmu harus fokus dan serius dong. Masa pas guru nerangin terus tiba-tiba kita keringatan dan langsung kayak gini, itu kan kayak kurang sopan kan etikanya. Jadi ada baiknya kita mengambil lap wajah atau tisu untuk mengelap wajah kita yang sedang berkeringat. Nah, selanjutnya ada watarku baitul ankabut fil bait, yang dimana membiarkan rumah laba-laba di dalam rumah. Nah, ini yang paling sering terjadi, karena kalau misalkan rumah kita kotor, bagaimana rezeki mau datang gitu. Jadi lebih baik sebelum rumah laba-laba menumpuk, ada baiknya kita merapihkan gitu kan, biar bersih. Nah, kalau misalkan
kita kelamaan menumpuk sarang laba-laba dan akhirnya menyebabkan penyakit yang ada kita malah sakit dan tidak bisa mencari rezeki. Akhirnya sesuatu yang harusnya udah datang sama kita, rezeki yang harusnya udah Allah kasih, malah karena kita sendiri yang berulah akhirnya rezeki itu jadi terhambat gitu. Selanjutnya ada wat tahawanu di sholat atau menggampangkan sholat, yang dimana kalau kita menggampangkan sholat otomatis kita sholatnya jadi terburu-buru, tidak khusyuk dan tidak meminta serius atau berdoa serius kepada Allah gitu. Nah dari situ bagaimana Allah juga mau ngasih rezeki kalau kita saja memintanya tidak bersungguh-sungguh gitu ya. Selanjutnya ada wa isyra'ul khuruj minal masjidi ba'da sholatil fajri, yaitu keluar terburu-buru setelah sholat subuh dari masjid. Nah jadi pas kita habis sholat subuh itu sebaiknya di masjid itu lebih baik kita beriktikaf dulu, kita tadarusan, kita mendekatkan diri kepada Allah. Itu lebih baiknya tidak usah terburu-buru untuk mengejar hal-hal yang tidak penting atau hal-hal yang berbau-bau dunia gitu kan. Ada baiknya kita juga menyeimbangkan dengan hal-hal yang menuju akhirat gitu. Nah, oke. Selanjutnya ada wal ibtikaru fi dhahabi ila syuq atau terlalu pagi ke pasar. Ini juga dapat menghambat rezeki. Wal ibta'u fi ruju'u minhu, yaitu menunda balik dari pasar. Nah kenapa ini dapat menghambat rezeki? Karena jika kita menunda-nunda suatu pekerjaan yang ada kita malah tidak berdisiplin, sehingga sesuatu yang harusnya sudah bisa kita lakukan malah jadi terhambat ya. Nah terus wasira'u syiratil hubji minal fuqara is-su'ali, itu membeli remukan atau potongan roti dari fakir miskin atau orang yang meminta-minta. Nah kalian bisa bayangkan kan kalau misalnya kita beli makanan di tempat yang di pinggir jalan gitu, terus terbuka gitu kan. Nah itu tuh kayak lebih resiko makanan itu kotor gitu. Jadi lebih baik kita beli di tempat yang seharusnya atau terjangkau supaya lebih aman dan bersih gitu kan. Nah di sini juga ada wadu'a usyarri alal qaladi, itu mendoakan kejelekan atau keburukan kepada anak. Nah sebaiknya ucapan kan adalah doa, jadi sebaiknya lebih mending kita berikan ucapan yang baik-baik kepada siapapun, tidak harus anak ya. Cuman sebagai penuntut ilmu juga dianjurkan untuk berkata yang baik juga gitu, untuk menarik rezeki kita supaya lebih gampang gitu ya dapat rezekinya. Terus ada lagi watar putah miril awani, yaitu tidak menutup wadah bencana atau wadah air gitu. Nah misalkan kita saat malam kita kan biasanya habis minum, nah sebaiknya itu ditutup gitu, atau habis makan sebaiknya itu ditutup, karena jika makanan kita terkena kejatuhan cicak lah atau terkena kotoran, itu kan akhirnya mubazir dan akhirnya pasti akan kita buang. Nah, itu sama aja kita kayak tidak bersyukur gitu, atau menyanyiakan rezeki atau nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Terus ada lagi wa idfa'u syiraji bin nafasi, yaitu meniup lilin menggunakan hembusan nafas gitu. Misalkan kayak ini gitu kan, harusnya yang dimana kalau misalnya kita meniup lilin itu tidak perlu ditiup gitu lilin yang menyala gitu, lebih baik pakai tangan kita kibas-kibasin kayak gini, itu lebih baiknya. Karena kan bisa jadi kalau lilinnya kita tiup itu malah apinya menyambar kemana-mana, jadi lebih baiknya mending kita kibasin sampai api itu benar-benar mati, baru bisa kita taruh lilinnya gitu. Nah terus ada lagi kullu dzalika yurisul faqra. Nah semua itu dapat menyebabkan kefakiran, karena ini semua itu terdapat pada hadis sahabat ya. Nah selanjutnya ada urifu dzalika bil athar. Demikian yang diketahui penyebab kefakiran lagi itu diantaranya nih, ada lagi nih yang dapat menyebabkan kefakiran atau menghambat rezeki itu sendiri, seperti wa kazal kitabatu biqalamin maqudin, yang dimana kita menulis kitab itu menggunakan pulpen yang diikat. Nah itu tuh sebenarnya kurang pantas gitu. Seorang penuntut ilmu itu kan harus bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Otomatis kita bisa dong memilih alat tulis yang baik itu untuk kita menulis, supaya tulisan yang kita hasilkan juga rapi,
dan tertata gitu. Nah, selanjutnya ada lagi di sini yaitu wal imsatu bimusyatin mungkasyiru, atau menyisir dengan sisir yang rusak. Nah, ini yang sering terjadi di halnya di perempuan ya biasanya, atau enggak di laki-laki yang biasanya menggunakan sisir yang sudah patah atau sudah rusak tetapi malah dilanjutkan gitu menyisir. Nah, itu sebaiknya dibuang aja gitu, karena barang-barang yang udah rusak ya seharusnya langsung dirongsokkan saja, itu lebih bermanfaat daripada kita pakai juga rambut kita yang ada bukannya rapih malah yang ada makin kusut gitu, atau enggak kebelit-belit gitu, karena giginya kan jarang-jarang biasanya kalau misalkan sisir rusak gitu kan ya. Nah, terus di sini juga ada yang menghambat rizki, yaitu watarku du'ai bil khairil lil walidain, yaitu mendoakan yang kurang baik atau keburukan kepada kedua orang tua. Nah, kenapa di sini dapat menghambat rizki? Karena rizki sendiri itu bisa datang dari orang tua. Misalkan kita sebagai seorang penuntut ilmu, kita otomatis harus bisa membayar tagihan sekolah atau tagihan kuliah secara tepat waktu, karena itu bisa jadi datangnya dari orang tua kita sendiri. Jadi kalau kita mendoakan yang buruk-buruk, bagaimana Allah mau ngasih rizki itu sendiri, padahal restu itu terdapat pada ibu dan ayah. Oke, sampai sini paham ya. Nah, di sini juga ada wat ta'ammumu qaidan, yaitu memakai surban sambil duduk. Nah, sebaiknya memakai surban itu sambil berdiri biar lebih bisa memantaskan diri juga ya. Oke, terus ada lagi wat tasarrulu qaiman, yang artinya memakai celana sambil berdiri. Nah, ada baiknya kita itu memakai celana itu lebih baik sambil duduk gitu ya. Wal buhlu wa takbiru wal isyrafu wal kasal. Nah, di sini itu dijelaskan bahwa bakil atau menahan memberikan sesuatu kepada orang. Nah, lebih tepatnya pelit. Nah, jangan pelit-pelit sama orang, karena lebih baik kita memberi, lebih banyak kita berbagi, itu akan mendatangkan rezeki sendiri, akan mempermudah rezeki kita sendiri. Jadi lebih baik kita banyak-banyak memberikan atau tangan di atasnya daripada tangan di bawah. Nah, selanjutnya ada watahawunu fil umur, yaitu terlalu menghemat, malas menunda-nunda kesempatan, pemboros, dan mengabaikan segala urusan. Nah, dulu zalika yurisul faqra, itu dapat menyebabkan kefakiran. Nah, jadi yang tadi barusan aku bacain, maksudnya saya bacakan gitu kan, itu tuh beberapa perkara yang dapat menghambat rezeki. Nih, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istangzilu rizqa bis-shadaqah. Nah, sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu mintalah rizki dengan bersedekah. Allah sudah menganjurkan kita buat menyedekahkan harta yang kita punya sedikit demi sedikit, walaupun tidak banyak, itu kepada orang yang lebih membutuhkan. Karena emang sebagian harta kita itu adalah harta anak yatim piatu maupun kaum duafa. Nah, sebaiknya untuk membersihkan dosa, ada baiknya kita bersedekah. Selain membersihkan dosa, juga kita dapat merasakan rezeki atau nikmat yang lebih yang Allah berikan kepada kita sendiri, gitu kan. Nah, terus ada lagi di sini wal buhuru mubarrokan, yaitu artinya bangunlah di waktu pagi atau di awal pagi, yang dimana saat kita bangun pagi-pagi itu mendatangkan rezeki itu lebih cepat gitu, tidak terhambat. Atau Allah juga suka dengan orang-orang yang rajin bangun, rajin segala-segalanya, segala sesuatunya. Terus ada lagi yajidu fi jami'in ni'ami khususan fir rizki, yaitu semua itu dapat menambah nikmat, khususnya rizki. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan itu tidak ada yang sia-sia, dan ada bahkan yang malah mendatangkan keuntungan bagi kita sendiri, yaitu berupa rizki. Oke. Selanjutnya ada wabustul wajhi wattibul kalami, yang dimana wabustul wajhi yaitu wajah yang ceria.
Nah, wajah yang ceria juga penting buat kita semua, yang dimana saat kita menebar senyum, nah di situ orang tuh jadi gembira gitu melihat kita jadi seneng gitu. Tapi kalau misalkan kita menampakkan wajah yang jelek kayak gitu atau nggak cembutut yang lainnya, itu tuh kayak orang tuh udah ngeliat kita aja tuh udah malas gitu, gimana rezeki kita yang harusnya datang, tapi karena wajah kita tidak bisa memberikan senyuman yang terbaik kepada orang, atau keceriaan dari wajah kita itu tidak terpancar, rezeki juga akan terhambat gitu kan. Terus di sini juga ada wattibul kalami, yaitu bagusnya omongan seseorang atau perkataan seseorang itu juga dapat mempengaruhi menariknya rizki gitu. Kalau kita berkata yang baik, rizki juga akan cepat datang gitu ke kita. Selanjutnya ada yazidu fir rizki, karena perkataan yang baik itu akan mendatangkan rizki. Oke. Selanjutnya ada hadis, yaitu wa anil Hasani bin Ali radhiyallahu taala anhuma, yaitu dikatakan dari Sayyidina Hasan bin Ali, yaitu cucu Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bersabda, Kang Sulfinai, yaitu menyapu halaman, menyapu lantai ataupun teras depan rumah kita saja itu dapat mendatangkan rizki. Apalagi kita membersihkan setiap ruangan ataupun yang lainnya, itu sangat mudah untuk mendatangkan rezeki. Jadi ada baiknya untuk diri kita, yaitu kebersihan. Kan kebersihan juga merupakan sebagian dari iman ya, an-nazafatu minal iman. Ada juga kebersihan itu mencerminkan diri seseorang gitu. Jadi ada baiknya kita itu hidup bersih gitu kan. Terus ada lagi waguslul inai, yaitu mencuci wadah sehabis makan, bisa langsung dibersihkan. Nah, biasanya yang habis makan langsung ditinggal itu tuh kurang baik gitu, karena itu dapat menghambat rezeki. Jadi lebih baiknya kalian habis makan tuh langsung ditaruh gitu, langsung dicuci, lebih baik gitu kan. Nah, ada lagi mujalibatun lil ghina, yaitu mendatangkan rezeki atau mendatangkan kekayaan. Jadi yang dua tadi, yang menyapu lantai dan mencuci wadah habis makan, itu dapat mendatangkan kekayaan. Siapa sih yang di sini nggak mau sukses? Siapa sih yang di sini nggak mau kaya? Pasti semua mau dong. Udah, maka dari itu jalankan atau amalkan hal sekecil apapun, karena itu merupakan etika yang baik ya. Oke, lanjut. Selanjutnya ada wa aqwal asbabil jalibati muhasyilati lil rizki. Nah, sebab-sebab yang paling kuat dalam menarik rizki adalah iqamatus sholah. Di sini ada yang tahu iqamatus sholah? Itu seperti yang sering kita jalankan, itu menegakkan sholat, yang dimana kita kalau misalkan sholatnya khusyuk, nggak bolong-bolong gitu, sholatnya itu rutin gitu, itu gampang banget buat orang yang rajin menjalankan ibadahnya itu mendapatkan rizki gitu. Jadi tidak sia-sia segala sesuatunya. Ada lagi bit ta'zimi wa khusu'i wa ta'dilul arkan, yaitu dengan penuh hormat, dengan khusyuk dan menyempurnakan rukun. Nah, dimana setiap sholat juga harus diimbangi dengan yang lainnya gitu, supaya dapat mendatangkan rizki. Ada wasairi wajibatiha wa sunnatiha wa adabiha, terus menyempurnakan rukun, terus yang wajib dan yang sunnah juga harus dijalankan serta mengikuti adabnya. Nah, adabnya sholat gimana sih? Adabnya itu sholatnya jangan bercanda, tidak usil gitu ya, mengganggu teman yang sedang sholat, itu tuh sama aja dia menghambat rizkinya sendiri gitu. Di sini juga washolati duha fi dzalika ma'rifatu masyhurah, dan sholat duha dapat mendatangkan rezeki yang lancar atau rezeki yang ada di mana-mana Allah keluarkan buat kita itu. Jadi kalau kita rajin sholat duhanya nggak bolong-bolong, mau sholat wajibnya juga nggak bolong-bolong, itu Allah juga nggak akan segan-segan gitu, nggak cuma-cuma memberikan banyaknya rezeki yang ia punya kepada hambanya yang mau menyerahkan diri gitu, atau nggak yang mau bersungguh-sungguh dalam meminta sesuatu yang emang dia pingin gitu kan. Jadi
jangan bolong-bolong sholat wajib maupun sholat sunnah, itu lebih baiknya. Terus ada wa iqra'atu surah wa suraatil waqiah khususon billail waqtin naum, yang dimana kita itu dianjurkan sebelum kita tidur atau di tengah malam hari kita itu lebih baik membacakan surat al-waqiah, tadarusan itu kan, surat al-waqiah itu lebih baik lagi karena dapat mendatangkan atau menarik rizki yang harusnya kita dapat gitu. Wa qira'atu syuratul mulki wa mujamil wal lail ijayaksa wa alam nasyrah laka sadrak. Nah, ada lagi kita dianjurkan yaitu membaca surat al-mulk, surat al-muzammil dan al-insyirah, yaitu nama saya sendiri. Nah, ya surat al-insyirah atau artinya kelapangan ya, lapangan rizki bisa. Terus di malam hari sebelum tidur supaya kita itu rizkinya lebih lancar dan tidak seret gitu ya kawan. Jadi semua yang kita lakukan itu baik untuk diri sendiri kok, nggak ada yang sia-sia. Jadi nggak usah langsung tidur, bisa kita tadarusan dulu, wiridan, zikir dan sebagainya. Wa hudurul masjidi qabla azan. Nah, ini juga kita misalkan berangkat ke masjid itu sebelum azan di awal waktu, itu tuh juga dapat mendatangkan rizki gitu kan. Terus wal mudawwamah ala thaharah. Nah, di sini juga ada kayak menjaga wudhu atau mensucikan diri, menjauhkan dari yang berbau-bau hadas ataupun najis gitu kan, itu juga dapat mendatangkan rezeki. Jadi kalau kita udah wudhu, lebih baik, alangkah baiknya kita jaga wudhu kita supaya rezeki itu gampang gitu datangnya. Terus ada lagi itu wa'ada usyunatil fajri wal witri fil bait. Nah, ini terakhir pembahasan aku, yaitu mendirikan sholat sunnah maupun sholat witir di dalam rumah. Oke, jadi kayak gitu aja ya pembahasan pasal 13 mengenai contoh-contoh kelanjutan perkara-perkara yang dapat menarik rizki maupun yang dapat menghambat rizki teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian mau rizkinya banyak, kalian perhatikan yang tadi udah aku jelaskan ya, maksudnya yang tadi sudah saya jelaskan supaya kalian bisa mengetahui, oh kayaknya rezeki aku tuh terhambat karena aku tidak melaksanakan ini. Oh kayaknya kalau misalkan aku rezekinya mau cepat, kayaknya aku harus melakukan ini gitu. Jadi etika seorang penuntut ilmu itu bisa membedakan yang mana yang harus dia lakukan yang baik untuk dirinya gitu. Oke, teman-teman pokoknya semangat belajar ya. Selanjutnya sesi tanya jawab pertanyaan yang pertama. Tadi kan ada yang bertanya ya, kenapa ada orang yang ibadahnya itu kurang rajin tapi dia itu mendapatkan rizkinya itu kayak lancar-lancar aja gitu. Nah itu tuh sebenarnya keliru, ada yang salah pasti. Gimana ya, jadi orang itu, setiap manusia itu diuji, ada juga yang diuji melalui kekayaan, adapun yang diuji melalui kemiskinan. Nah dari ujian itu tingkatan kita tuh dinaikkan gitu kalau kita lulus ujian tersebut, derajat kita tuh ditinggikan gitu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalkan ada orang yang emang kurang rajin ibadahnya tapi diberikan rezeki yang lumayan, itu tuh ujian juga buat dia karena sesuatunya pasti nanti dipertanggungjawabkan gitu kan. Jadi lebih baik harus diimbangi ibadah kita rajin supaya kita itu yang ada tidak berpikiran yang aneh-aneh gitu. Oh saya udah melaksanakan apa yang harus saya jalankan, otomatis saya juga berhak mendapatkan apa yang harus saya terima atau saya dapatkan gitu. Cukup. Selanjutnya ada pertanyaan lagi, bagaimana caranya atau apa yang sebaiknya kita lakukan untuk cepat dapat menarik rezeki kita sendiri. Nah ini tuh banyak banget jawabannya, banyak banget yang nanya kayak gini juga gitu kan.
Nah, salah satunya kalau misalnya kita pengen rezeki kita itu selalu lancar, itu sebenarnya gampang banget. Kita cukup berbuat baik sama orang, kita cukup menyempurnakan ibadah-ibadah kita yang masih kurang-kurang. Kita juga cukup bersyukur atas semua yang kita miliki. Itu insya Allah rezeki yang kita dapat itu bakal cukup aja gitu, nggak bakal kerasa kayak kurang sedikit atau gimana. Pokoknya intinya adalah bersyukur, yang dimana kalau rasa syukur kita semakin kita imbangi, rezeki kita juga yang datang tuh nggak akan sia-sia gitu, akan kita syukuri, akan kita gunakan dengan sebaik-baiknya gitu. Terus ada juga kalau misalkan orang yang sering banget dia berzikir kayak Astagfirullahalazim, terus Subhanallah bihamdihi. Nah, biasanya itu tuh biasa dibacakan saat sebelum fajar sampai datangnya waktu sholat gitu, atau waktu fajar tiba. Nah, jadi di situ tuh rezeki itu kan mulai ngalir. Jadi lebih baik kita kayak banyak-banyak zikir gitu supaya rezeki kita itu lancar gitu. Oke, cukup sekian. Oke, tadi ada pertanyaan lagi yang ketiga atau yang terakhir. Kenapa tadi perkara-perkara yang sudah saya jelaskan itu termasuk ke dalam kefakiran? Jadi di sini itu ada dua kefakiran, yaitu pertama fakir ilmu, yang kedua fakir harta. Nah, duanya ini sangat penting ya, karena orang yang fakir ilmu adalah orang yang lemah pengetahuannya atau orang yang kurang pengetahuannya. Nah, jangan sampai kita seorang penuntut ilmu itu masih kekurangan pengetahuan. Yang ada seharusnya kita bisa mengamalkan apa yang udah kita dapat untuk orang lain supaya lebih bermanfaat. Dan yang kedua ada fakir harta, yaitu seseorang yang mempunyai harta atau yang mempunyai kelebihan namun tidak pernah merasa cukup gitu. Nah, ini auzubillahiminzalik banget ya, jangan sampai kita menjadi orang yang fakir harta, karena segala sesuatu itu patut kita syukuri. Kan rezeki itu datangnya dari Allah, kita itu tidak boleh takut gitu kalau kita itu tidak akan mendapatkan rizki itu lagi gitu. Jadi udah minta aja sama Allah SWT dengan sungguh-sungguh, insya Allah Allah juga akan memberikan apa yang harusnya hambanya terima. Oke, jadi sekian aja video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Haza wallahu yar'ana wa yahfazuna walhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa ya komen, subscribe, and like. Jangan lupa juga bagikan ke teman-teman kalian. Semoga video yang tadi saya sampaikan itu bermanfaat. Oke, dadah, assalamualaikum.